Islam dan Quran mengizinkan pernikahan gadis di bawah umur. Saya harapkan Anda semua sudah menonton series video saya tentang Muhammad dan seks yang terdiri dari 8 bagian. Dan ini saya akan membuktikan bagaimana sebenarnya Muhammad yang menentang perintah Quran tapi juga melahap gadis cilik yang belum akil balik, dan juga bagaimana Quran atau Islam yang sebenarnya mengizinkan pernikahan gadis di bawah umur. Pertama-tama mari kita lihat apa yang dimaksud dengan di bawah umur tersebut. Surah 4 ayat 6 menyinggung tentang cukup umur untuk kawin, namun sayangnya tidak menjelaskan batasan dari cukup umur untuk kawin tersebut. Mari kita baca ayat tersebut sebagai berikut. Surah 4 ayat 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta KPD mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Walaupun Quran yang mengaku sebagai kitab yang terperinci, namun lagi-lagi terbukti kalau Quran tidak menjelaskan kriteria dari cukup umur tersebut. Untuk itu mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir. Mari kita lihat tafsir dari surah 4 ayat 6 dari dua ahli tafsir Islam, Jalalain dan Ibn Katsir sebagai berikut. Tafsir Jalalain. Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu sebelum mereka balik, yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka, hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin, artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia. Menurut Imam Syafi'i 15 tahun penuh, maka jika menurut pendapatmu. Tafsir Ibn Katsir. Firman Allah SWT, dan ujilah anak yatim itu. Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Asdi dan Mutakil berkata, artinya ujilah mereka sampai mereka cukup umur untuk kawin. Mujahid berkata, artinya balik. Jumhur ulama berkata, balik pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan oleh mimpi, yaitu di saat tidur, bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Aisyah dan para sahabat lain bahwa Nabi bersabda, diangkat pena, yaitu diangkat hukum taklif dari 3 orang, dari anak kecil hingga ia mimpi balik atau sempurna 15 tahun, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sadar. Mereka mengambil hal itu dari hadis yang terdapat dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar. Ia berkata, pada saat perang Uhud aku mengajukan diri untuk ikut berperang kepada Nabi, dan saat itu aku berumur 14 tahun, lalu beliau tidak membolehkanku. Sedangkan pada perang Khandaq aku pun mengajukan diri kembali, dan saat itu aku berumur 15 tahun, maka beliau membolehkanku. Setelah mendengar hadis ini, Umar bin Abdul Aziz berkata, inilah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Nah, kalau kita melihat dari tafsir dari kedua ahli tafsir terkenal Islam di atas, maka ada 2 kriteria untuk menentukan apakah seorang sudah cukup umur atau belum untuk kawin. Yang pertama adalah sudah balik atau sudah berumur 15 tahun.
Kata balik sendiri didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa, atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya. Nah sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Muhammad terhadap pengantin ciliknya, yaitu Aisyah. Aisyah adalah istri Muhammad ketiga, dan merupakan istri kesayangan Muhammad. Namun yang membuatnya spesial adalah Muhammad menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 6. Ya benar 6 tahun. Dan dibawa oleh Muhammad ketika berumur 9 tahun. Wow! Dan umur ini semuanya didukung oleh semua hadis yang sahih. Kesemuanya menyatakan umur yang sama, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyatakan umur lainnya. Mari kita lihat salah satunya. Telah menceritakan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW menikahiku saat aku berusia 6 tahun, lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Harits bin Hazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, Ummu Ruman datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku. Ibuku berteriak memanggilku lalu aku datangi sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan erengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata di dalamnya ada para wanita Ansar. Mereka berkata, mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik. Lalu ibuku menyerahkan aku pada mereka. Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau di mana saat itu usiaku 9 tahun. Nah sekarang jelaslah bahwa Muhammad dengan seenaknya telah melanggar perintah Allah SWT dalam surah 4 ayat 6 di atas. Apakah Nabi semacam ini patut dijadikan teladan? Banyak kaum muslim yang malu dengan kejadian ini sehingga mereka tentunya mencari akal agar Nabi mereka tidak dicap sebagai seorang pedofil. Pada dasarnya terdapat dua argumen yang biasanya mereka keluarkan. Argumen pertama adalah umur Aisyah sebenarnya bukan 9 tahun melainkan 19 atau 20 tahun. Hal dilakukan dengan mencocok-cocokkan umur Aisyah dan umur Fatimah anak Muhammad. Namun mereka sendiri bingung ketika disodorkan dengan banyaknya hadis yang menyebutkan umur Aisyah secara langsung. Seperti biasanya paling jauh mereka bilang hadis tersebut adalah hadis palsu bikinan Yahudi. Dan argumen kedua yang mereka sampaikan demi membela Nabi junjungannya adalah bahwa Aisyah pada saat itu umur 9 tahun sudah balik atau mengalami menstruasi pertamanya, karena menurut mereka, bukanlah suatu yang mustahil bagi seorang anak gadis di tempat yang beriklim panas mendapatkan menstruasinya lebih awal. Secara sepintas alasan ini bisa masuk akal, namun kalau kita telaah lebih dalam maka kita akan mendapatkan kebenarannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam Islam terdapat larangan untuk menggambar atau membuat patung yang menyerupai makhluk hidup. Dan hal ini juga mencakup bermain boneka yang menyerupai manusia atau binatang. Namun kalau kita membaca hadis di bawah ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah ketika Muhammad membawanya ke rumahnya.
telah menceritakan kepada kami, Abdi bin Humaid telah mengabarkan kepada kami, Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami, Mamar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, bahwa Nabi SAW menikahinya ketika dia berusia 6 tahun. Dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun. Dan ketika itu dia sedang membawa bonekanya. Sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia 18 tahun. Juga hadis dari Aisyah dituturkan bahwa Rasulullah SAW datang kepadanya sepulang beliau dari perang Tabuk dan Khaibar, sedangkan di rak Aisyah terdapat tirai. Lalu bertiuplah angin yang menyingkap tirai itu sehingga terlihatlah mainan boneka anak-anakannya Aisyah. Beliau SAW berkata, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Ini adalah anak-anakanku, boneka." Beliau melihat di antara anak-anakanku itu sebuah kuda-kudaan kayu yang mempunyai 2 sayap. Beliau berkata, "Apakah ini yang aku lihat ada di tengah-tengahnya?" Aisyah menjawab, "Kuda-kudaan." Beliau SAW bertanya, "Apa yang ada pada kuda-kuda ini?" Aisyah menjawab, "2 sayap." Beliau SAW berkata, "Kuda mempunyai 2 sayap?" Aisyah berkata, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Sulaiman mempunyai kuda yang bersayap banyak?" Aisyah berkata, maka tertawalah Rasulullah SAW sampai kelihatan gigi-gigi taring beliau. Lalu bagaimana kaum muslim menjawab tuduhan bahwa Muhammad membiarkan Aisyah bermain dengan boneka yang menyerupai makhluk hidup? Tentu saja gampang sekali, karena ternyata ada pengecualian bagi anak-anak yang masih kecil. Hal ini dapat dilihat dari kitab Fathih Al-Bari yang mengomentari Sahih Bukhari. Kita ketahui bahwa alasan mengapa Aisyah masih diperbolehkan bermain dengan boneka adalah karena Aisyah waktu itu belum mencapai usia balik atau belum mengalami haid pertamanya. Al-Hatta'abe berkata, satu-satunya alasan mengapa izin dalam hal ini diberikan kepada Aisyah adalah karena dia belum mencapai balik. Diceritakan oleh Aisyah, "Saya biasa bermain dengan boneka di hadapan Nabi dan teman-teman perempuan saya juga bermain dengan saya. Ketika Rasulullah biasa masuk tempat kediaman saya, mereka biasanya bersembunyi, tetapi Nabi akan memanggil mereka untuk bergabung dan bermain dengan saya." Bermain dengan boneka dan gambar serupa dilarang, tapi diperbolehkan untuk Aisyah pada waktu itu, karena dia masih kecil, belum mencapai balik. Dari kedua hadis di atas sekarang jelaslah bahwa sebenarnya Aisyah memang belum cukup umur untuk dikawini. Namun sayangnya Muhammad yang sudah kebelet dengan gadis muda, karena baik istri pertama maupun keduanya sudah tua, tidak peduli lagi dengan perintah Allah SWT dalam surah 4 ayat 6 di atas. Namun yang lebih parah lagi, terdapat suatu ayat dalam Quran yang mengatur tentang masa idah bagi seorang anak yang belum mengalami balik. Surah 65 ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. And those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, then their period is 3 months, and also for those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth. And whoever fears Allah, He will make for him of his matter ease. Ayat di atas berbicara tentang masa idah.
suatu masa penantian bagi seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup. Untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuan dari masa penantian ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan tersebut tidak hamil oleh suami sebelumnya. Dan dari ayat di atas diikut sertakan juga tentang perempuan yang belum haid. Lihat terjemahan Inggrisnya akan lebih jelas. Ayat di atas membuktikan kalau Quran mengizinkan perkawinan anak di bawah umur. Tentunya tidak mungkin Quran mengatur masa idah seseorang yang tidak diizinkan kawin. Hal ini juga diperjelas dengan tafsir dari Ibn Katsir maupun Al-Tabari tentang surah 65 ayat 4 di atas. Adapun jenis ketiga perceraian yang dimana seseorang menceraikan istri yang masih muda yang belum mengalami menstruasinya. Hal yang sama berlaku untuk iddah pada gadis kecil yang belum mengalami menstruasi karena masih terlalu muda, ketika suaminya menceraikannya setelah hubungan suami istri dilakukan. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan 3 hal sebagai berikut. 1. Muhammad telah melawan perintah Allah SWT dalam surah 4 ayat 6 dengan mengawini anak yang belum cukup umur. 2. Terdapat kontradiksi antara ayat surah 4 ayat 6 dan surah 56 ayat 4 mengenai kriteria kapan seseorang diperbolehkan kawin. 3. Islam, Quran mengizinkan perkawinan dan hubungan suami istri dengan gadis di bawah umur. Nah, sekarang sudah jelas bahwa ternyata ajaran Islam sebenarnya mengizinkan pernikahan gadis di bawah umur. Namun banyak ustadz atau ahli agama Islam yang malu dengan kenyataan ini sehingga seringkali mereka memakai ilmu cocoklogi. Sekarang terserah bagi kaum muslim apakah Anda akan terus mengikuti ajaran yang demikian rendahnya atau sudah waktunya Anda meninggalkan gelap menuju terang.